Buat kalian yang belum nonton part satunya, bisa klik di pojok kanan atas ya buat nonton part satunya. Pas di jalan pulang, dia ngeliat ada orang tergeletak gitu. Dia cek, ternyata itu si Bess yang overdosis. Betty ngeliat dan langsung bantuin kasih napas buatan tuh sampai ambulan datang. Hello? Please, Bob, down. Baz? Hello? Wake up, can you hear me? Abis kejadian itu, Betty baru cerita kalau ternyata rumah yang ditempatinnya itu rumah kakaknya, seorang pelukis. Tapi dia meninggal karena overdosis. Dengar cerita miris tentang kakaknya Betty, ditambah ngeliat Bess meninggal, James jadi makin pengen cepet sembuh. Sampai-sampai dia nggak sabar pengen cepet-cepet lepas dari metadon juga. Tapi menurut Val, itu semua butuh proses, nggak bisa secepat ini. Ready to come off the methadone. It's a process, James. I want to be clean. I want a new Baz. He OD'd, he died, and I don't want to go that way. Sampai nih di hari Natal, mereka ngerayain bareng tuh. James, Betty, sama Bob. Ngehias-hias rumah, makan bareng, terus tukeran kado juga. James ngasih kado gelang gitu ke Betty. Nah, si Betty ngasih lukisan kakaknya buat James. Mereka juga makin deket nih kelihatannya. Alur maju nih. Pas malam tahun baru, James datang ke rumah ayahnya bawa si Bob juga. Tapi sampai sana malah jadi bikin kacau tuh. Si Bob ketakutan gitu. Terus jadi kabur-kaburan. Mungkin karena asing kali ya rumah itu. Happy New Year. What are you doing? Jack, what is going on? It's James. Happy New Year. Bob. What's he doing here? Di sana juga ada adik-adik tirinya James yang masih kecil-kecil. Abis James berhasil nangkep Bob, mereka diusir tuh sama ibunya. Ayahnya sih nggak tega ya sebenarnya sama anaknya sendiri. Tapi ya mau gimana lagi mungkin. Besokannya pas dia lagi ngamen ada anjing yang buang air di atas uangnya tuh. Pemilik anjingnya juga berasa dewa banget, gak ngerasa bersalah gitu sama sekali. Anymore. Go on. Oh, piss off, you moron. It's on to me. Sebenarnya sih James nggak ikut berantem. Dia cuma ngamanin si Bob di pelukannya gitu. Justru orang-orang yang nonton dia yang malah terpancing emosinya sama pemilik anjing itu. Val datang tuh buat ngejamin dia bebas. Tapi sanksinya sementara selama 6 bulan dia nggak boleh ngamen dulu. Ternyata belakangan ini James nggak rutin minum metadonnya. Jadi Val agak khawatir sama dia. Akhirnya dia disuruh ke apotik. Nah Val lah yang ngambil Bob di kandang anjing polisi. Pas dia lagi minum metadon, ternyata ada Betty di situ. Akhirnya Betty tahu kalau dia itu pecandu. Marahlah si Betty. Katanya Betty udah gak mau berurusan sama pecandu, karena takut kehilangan lagi kayak dulu dia kehilangan kakaknya. James nyoba jelasin kalau dia lagi program rehabilitasi, tapi tetap aja Betty masih marah sama dia. Mulai hari ini dia juga udah gak bisa ngamen tuh. Uang juga udah tinggal dikit. Sementara dia harus beli makan buat dia sama buat Bob juga kan. Dia nyoba nyari kerjaan lain. Dan dia dapat nih jadi tukang jual majalah gitu. Udah dijelasin semua-semuanya termasuk aturan yang dilarang jualan di luar wilayahnya. What animal? I don't see an animal. This is my co-pilot. Look this way. Say cheese, Bob. James menyanggupi tuh. Mulai deh dia jualan. Dipinjemin sepeda gitu buat ke lokasinya. Lagi-lagi Bob yang narik perhatian orang-orang di sana. Banyak banget yang minta foto terus jadi beli majalahnya. You take a picture, buy paper. Good businessman, I like Well, you it. know, the Oh, camera. I can't... Sampai-sampai ada wartawan yang mau ngeliput dia juga loh. Give an interest story. Sure. Look this way, Bob. Go over there. Bob. Lovely. Namanya orang usaha pasti ada yang iri ya. Kayak ini nih, sesama loper majalah iri ngeliat dia laku banget. Sampai ngatain dia begitu. Pas mau pulang, ada orang yang mau foto sama Bob. Terus mau beli majalahnya ya sebagai bayarannya gitu. Niatnya si orang ini baik sih ya. James udah bilang gak bisa karena bukan wilayahnya. Orang itu tetap maksa masukin uang ke kantongnya James. Salahnya si James gak nolak tuh. Ya jelas jadi santapan si loper majalah yang tadi iri sama dia. Dia laporin deh tuh si James. Akhirnya si James ditegur sama atasannya. Gak cuma itu, dia juga gak boleh jualan majalah selama sebulan gara-gara kejadian itu. Hari ini dia nyoba baikan sama Betty. Dia lihat si Bob ngejar katak dong. Takutnya mau dimakan sama si Bob kataknya. Akhirnya James ngejar si Bob. Chaos. Chaos around drug addicts. Bob, put the frog down.
Nggak ada pemasukan, uang makin dikit. Untung masih bisa kebeli makan buat mereka berdua hari ini. Dia juga terpaksa ngelanggar hukumannya. Dia nyoba ngamen tapi pindah-pindah. Ya, dapat uangnya juga makin dikit. Akhirnya cuma bisa beli 1 kaleng makanan yang bisa mereka makan berdua. Nah, hari ini dia udah benar-benar kehabisan uang. Sampai harus kayak dulu lagi, nyari-nyari sisa makanan di tempat-tempat sampah. Makin mirisnya lagi, kita coba bayangin jadi James. Dia nggak sanggup beli makanan buat Bob, dan ngelihat Bob kelaparan banget di depan matanya. Sampai saking sakit hatinya, dia nggak sengaja ngebentak Bob. Tapi dia langsung sadar, terus minta maaf sama Bob. Mate, there's nothing there. Stop it! No, I know you're hungry, buddy. I'm sorry. Besoknya dia ngamen lagi. Ya, walaupun hukumannya belum selesai ya, tapi mau gimana? Tiba-tiba Betty datang tuh, terus marah sama James karena James melanggar hukumannya. Sebenarnya Betty ini juga marah-marah, tapi nggak ngasih jalan keluar. Ya buat apa? Tapi disitulah si Betty malah jadi nggak sengaja keceplosan ngomong kalau dia jatuh cinta sama James. Public junkies do, and the people who fall in love with them, that's who. Udah sebulan nih, akhirnya dia udah bisa jualan majalah lagi. Ya kayak biasa, orang-orang tertarik ngeliat Bob. Sampai ada anak kecil yang pengen banget miara Bob. Ibunya si anak ini sampai mau beli berapapun harga asal Bob dijual ke dia. Dengan tegas nih si James nolak. What I mean is I'd be willing to buy him. How He's not much? for sale. Well, look, obviously, best environment. Dan James malah ngebalikin omongan si ibu itu. Berapa harga anakmu? Atau gimana kalau dia ditukar atau dikasih tempat tinggal yang layak? Si ibu itu marah dan ngebuang majalah itu. Entah kaget atau apa, si Bob jadi kabur. Kebetulan ada anjing di situ juga. Terus anjing-anjing itu pada ngejar Bob. James udah nyoba nyari, tapi nggak ketemu. Excuse me, did you see a cat coming here? A ginger cat? No? Bob! Bob? Bob? Pas dia curhat ke Val, malah udah hitungan 2 hari si Bob nggak pulang. Nah, di scene lain, masih inget kan sama ibu-ibu yang suka sama Bob itu? Nah, dia dikasih tahu sama temennya kalau Bob sama James viral di YouTube. Si ibu itu jadi kepikiran buat jadiin buku dari kisah James sama Bob. I used to see them all the time and he was singing. This guy and his cat are all over 1 million. Balik ke James. Kehilangan Bob bikin James hampir aja mau balik ke barang terlarang itu. Untungnya, ingetan dia tentang Bob nyelamatin dia dari itu semua. I want my cat. I'm looking for her. Pas dia masuk lagi ke rumah, tiba-tiba ada Bob. Seneng bukan main dong, dia bisa ngeliat Bob lagi. Dipeluk-peluk, disayang-sayang saking kangennya. Bob! Hey, mister. Where have you been, hey? Oh, Bob. Besoknya dia bilang ke Val kalau dia siap buat lepas metadon. Val juga jelasin tahap-tahap apa aja yang bakal dia rasain selama proses itu. Val bilang kalau lebih susah lepas dari metadon daripada lepas dari obat terlarang itu sendiri. Dia bakal ngalamin sakit kayak lagi flu tapi berkali-kali lipatnya. Gemeteran juga. Itu bakal berlangsung selama seminggu. Sebelum itu dia pamitan sama Betty kalau dia mau jalanin proses itu. Ternyata Betty malah mau ngebantu dia. Betty bakal nyiapin makan buat dia sama Bob. Pertarungan itu dimulai. James harus nahan rasa sakit yang parah banget dari hari ke hari. Untung ada Bob yang selalu nemenin dia, jadi penguat buat dia gitu. Hey, mister. Sampai akhirnya proses itu lewat. James berhasil sembuh. Ya, dia juga kelihatan jauh lebih segar gitu dari sebelumnya. Tapi abis itu dia tahu kalau Betty mau pindah balik ke rumah orang tuanya lagi. Tapi tenang, Betty ngasih alamat orang tuanya plus nomor HP-nya kok. Betty juga seneng James berhasil sembuh. Di akhir scene, James ditawarin buat ngangkat kisahnya jadi buku sama si ibu-ibu itu. What are you going to do now? Want to try and find a way to thank you? Thinking a book, for starters. We think it would make a great book. I think we can share. Looks like he wants to write it, eh? James juga datang lagi ke rumah ayahnya buat ngasih tahu kalau dia berhasil sembuh. Ayahnya ternyata selama ini juga nggak ada niat buat nelantarin dia.
Ayahnya cuma malu karena ngerasa gagal jadi seorang ayah. Ayahnya juga sekarang jadi berani ngakuin James sebagai anaknya ke istrinya itu. What are you? I'm clean, Dad. I wanted to apologize. I didn't give up on you. I was ashamed myself. Who needs to apologize? What are you doing out there? I'm talking to my son and my grandson. Di hari peluncuran bukunya, ternyata rame banget yang datang. Mungkin semua orang yang suka kucing atau hewan ada di barisan depan tuh ya. Di sana juga ada Betty, ayahnya, ibu tirinya datang jadi tamu undangan. Dan dari hasil penjualan bukunya, dia jadi bisa berhenti ngamen dan bisa beli rumah sendiri. Thank you. Okay. Hey, Dad. Son, it's all a bit, Just got your scarf on. Hi, everyone. Didn't expect there to be so many people here to help me with this. Her advice was start by mentioning that everyone gets a second chance. Very important companions with my second chance. Tell the truth, and that's what I've done. Nah, pas orang-orang lagi minta tanda tangan, ternyata ada James asli loh yang ikutan di situ. Ya, itu tadi alur cerita dari film A Street Cat Named Bob. Duh, jadi sedih ya nontonnya. Segitu setianya Bob sama James. Oh iya, tapi sayangnya ada kabar sedih nih. Si Bob baru aja tutup usia di usianya yang ke-14 tahun tanggal 17 Juni 2020 kemarin. Tapi dia termasuk panjang umur juga ya berarti buat seekor kucing. Oh iya peramal semua, sebelum kita akhiri, aku mau ingetin lagi nih. Follow Instagram kita @radiomalam.id, dan buat kalian yang mau request film, bisa langsung komen di pin komen kita ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.